Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Suryatno Wiganegara Sugoto, MM. Saya adalah dosen tetap di Prodi Keuangan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. Di mana pada tahun ini, tahun 2026, saya akan melakukan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah pengantar teori ekonomi, ekonomi moneter, manajemen pemasaran bank, pengantar bisnis, ekonomi internasional, dan ekonomi makro dan mikro. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang diajarkan, yaitu tentang ekonomi moneter pada kelas keuangan perbankan di semester 6, di mana bobot SKS adalah 2 SKS. Di dalam melakukan pengajaran, tentu kita akan menggunakan buku-buku referensi. Itu antara lain adalah Ekonomi Moneter cetakan ke-7 2017 oleh Profesor Dr. FX Sugianto, kemudian Dr. Puji Lestari, kemudian Dr. Budiono sebagai penelah materi. Yang kedua adalah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan cetakan tahun 2020 oleh Dr. M. Nasir. Selanjutnya ada Ekonomi Moneter cetakan ke-7 Oktober 2000 oleh Nopirin PSD. Ekonomi Moneter cetakan ketiga tahun 2018 oleh Dr. Budiono. Kemudian Frederick S. Miskin tentang ekonomi uang perbankan pasar keuangan cetakan tahun 2017. Tinjauan mata kuliah ekonomi moneter bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman ekonomi di bidang moneter dan keuangan. Selain memberi pemahaman, dapat juga memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan di bidang keuangan. Tentunya di dalam pengajaran mata kuliah ini kita akan ada modul yang dipaparkan dalam bentuk verbal, kemudian dalam bentuk grafis, ya, serta kurva. Materi-materi yang disampaikan nanti pada ekonomi moneter, pertama adalah peran uang dalam perekonomian, kemudian lembaga keuangan, teori ekonomi, teori permintaan uang, teori tentang penawaran uang, inflasi dan kebijakan target inflasi, kebijakan moneter, analisa ISLM, neraca pembayaran Indonesia, pengantar ke bank sentralan. Di dalam interaksi nanti dengan mahasiswa akan diberikan komunikasi dua arah, sehingga nanti di dalam pemaparan materi pada saat dosen mengajar, mahasiswa dipersilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan apabila di dalam pemahaman masih kurang. Tentunya ada sistem penilaian melalui kuis, kemudian tugas. Yang penting jangan lupa absensi, karena itu cukup besar nilainya. Kemudian adalah
ujian tengah semester sebelum mata kuliah berakhir pada pertemuan ke-15. Tentunya akan dilakukan evaluasi penilaian secara menyeluruh tentang absensi, tugas-tugas yang sudah masuk, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Pembobotan disesuaikan dengan nilai dari absensi, nilai dari tugas, kuis, nilai UTS, dan nilai akhir semester. Jadi, untuk lebih jelasnya nanti, di dalam video pemaparan tentang materi, dibuat agar mahasiswa bisa memahami lebih spesifik ya tentunya. Dan apabila masih kurang, masih ada yang perlu ditanyakan, akan diberikan kesempatan pada saat dosen mengajar atau pada saat kita akan lakukan interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen. Diharapkan nanti pada saat akhir pembelajaran nanti, masukan daripada mahasiswa tentang kedalaman materi dapat memberikan inputan bagi dosen, sehingga akan kita diskusikan lebih lanjut apabila memang itu kita perlukan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu akan dilanjutkan dengan sistem pembelajaran di depan kelas. Materi hari ini dalam ekonomi moneter akan kita bahas adalah tentang analisa IS dan LM. Analisa sederhana dari IS mengatakan bahwa dalam kegiatan di sektor real dan pasar barang, pengeluaran agregat akan menentukan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. Asumsi suku bunga berada pada satu tingkat tertentu dan tidak berubah serta harga dalam keadaan stabil. Ini yang akan kita lihat di dalam analisa IS dan LM. Analisa ini menjelaskan tentang hubungan antara uang, suku bunga, kegiatan perekonomian, dan sering disebut dengan analisa ISLM. Dalam perkembangannya, analisa ISLM berkembang dari pandangan Keynes yang menyatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh permintaan uang dan penawaran uang. Diharapkan dalam mempelajari ISLM ini, pergerakan ISLM ini, kita akan lihat keefektifan kebijakan moneter dan fiskal. Tentunya yang kita harapkan dari mahasiswa akan memahami apa yang dimaksud dengan kurva IS, kurva IM, keseimbangan di pasar barang, keseimbangan pasar uang, dan terakhir adalah keseimbangan perekonomian. Dalam model IS dan LM dari sini ya, di situ nanti tolong dicoret keseimbangan pasar barang, bukan pasar uang. Keseimbangan pasar barang atau kurva IS, bagaimana cara menurunkan kurva IS, bagaimana pemiringan kurva IS dan kedudukan kurva IS. Kemudian akan kita lihat ya, keseimbangan pasar uang adalah kurva LM. Jumlah uang beredar, kemudian kurva M dan keseimbangan pasar uang, bagaimana pemilikan dan kedudukan kurva LM yang menjelaskan
secara verbal dan grafis. Di dalam kurva IS, keseimbangan pasar barang, uang merupakan sarana melaksanakan kegiatan ekonomi. Ada dua mazhab yang memiliki pemikiran tentang keberadaan uang. Siapa pertama? Yang kedua? Keynes. Masih ingat juga babak awal ya. Jadi kalau kita lihat sini ada dua mazhab yang memiliki pemikiran tentang keberadaan uang. Pertama ada Adam Smith yang mengatakan bahwa penggunaan uang memungkinkan masyarakat berspesialisasi. Dengan adanya spesialisasi dapat meningkatkan produktivitas dan teknologi produksi juga meningkat. Yang kedua dari Keynes mengatakan adanya hubungan antara uang, suku bunga dengan kesempatan kerja yang akan menentukan tingkat kegiatan perekonomian dan tingkat produksi pendapatan nasional yang dihasilkan. Jadi ya. Dalam analisa Keynes ya mengatakan bahwa dalam kegiatan-kegiatan di sektor real atau pasar barang, pengeluaran agregat akan menentukan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. Asumsinya adalah suku bunga berada pada satu tingkat tertentu dan tidak berubah, serta harga dalam keadaan stabil. Analisa yang menjelaskan mengenai hubungan antara uang, suku bunga, dan kegiatan perekonomian sering disebut dengan analisa IS dan SM. Analisa ISBN berkembang dari pandangan Keynes yang menyatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dalam analisa Keynes, dalam analisa Keynes, kegiatan sektor real atau pasar barang menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat akan menentukan pendapatan nasional. Pasar barang sangat ditentukan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga maupun investasi. Hubungan antara suku bunga, investasi, dan keseimbangan pendapatan nasional sangat erat. Ketika suku bunga tinggi, maka tingkat investasi akan jadi rendah. Sebaliknya, pengeluaran suku bunga akan meningkatkan investasi. Kalau kita lihat ya, di dalam perubahan tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi perubahan tingkat investasi dan selanjutnya akan mempengaruhi perubahan pengeluaran agregat, sehingga terjadi keseimbangan pendapatan nasional yang baru. Kenaikan investasi yang terjadi karena hal-hal lain di luar suku bunga. Bapak ulang lagi. Kenaikan investasi yang terjadi karena hal-hal lain di luar suku bunga seperti ekspektasi ekonomi dan efisiensi akan menggeser kurva May marginal efficiency of investment ke arah kanan pada tingkat bunga yang sama. Masih ingat kurva May kita belajar di mana? Ekonomi makro ya. Jadi bidang investasi. Jadi kita nyambung ke sifat hubungan ini digambarkan oleh kurva May marginal efficiency of investment tampak pada panel A. Disampaikan tadi karena harus lain ya, misalkan ada efisiensi. Nah kan, ini kita lihat ini kurva May di sini. May 0, kalau kita kasih 0, akan dia bergeser kepada May 1. Ini adalah kurva efisiensi marginal. Nah tentunya
tingkat pendapatan nasional pun akan meningkat ya, dari Y0 menjadi Y1, Y2. Kalau kita lihat ya, di dalam pembentukan kurva IS ada dua cara. Jadi kalau kita lihat sini ada dua cara dalam membentuk kurva IS, yaitu pembentukan kurva IS berdasarkan analisa Keynes sederhana dan menggunakan grafik 4 kuadran dari pembentukan kurva IS berdasarkan analisa Keynes sederhana dapat Anda lihat pada gambar atau dapat kita lihat pada gambar 72 di bawah ini, di mana pada panel A menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dan pada panel B menunjukkan gambar kurva IS. Kedua gambar tersebut ya, menunjukkan hubungan di antara perubahan pengeluaran agregat dan perubahan pendapatan nasional ya, dan dapat pula menerangkan hubungan antara suku bunga, pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Kalau kita perhatikan ya, pada gambar 78B, suku bunga mula-mula sebesar, kita pakai notasi R0 ya. Pengeluaran agregat adalah Y0 dan pendapatan nasional sebesar Y0. Jika suku bunga turun dari R0 menjadi Y1, maka pengeluaran agregat akan menjadi Y1. Pada gilirannya akan menggeser pendapatan nasional ke kanan dari Y0 dan menjadi Y1. Nah, kalau kita lihat sini ya, sudah kita pelajari sebelumnya ya di ekonomi pro di bidang investasi. Apabila tadi sampaikan pada kurva analisa IS ini, apabila R0 turun menjadi R1, kita lihat di sini, maka kurva S akan turun ya, dan pendapatan nasional akan bergeser dari Y0 menjadi Y1. Nah, di sini kita lihat ini adalah fungsi daripada investasinya. Di sini adalah Y0 dan di sini menjadi Y1 akibat pendapatan bertambah dari Y0 menjadi Y1. Di mana fungsi agregatnya adalah A0, Y0, agregat expenditure 0 sama dengan konsumsi plus I plus input. Nah, di sini kita lihat keseimbangan pendapatan nasional, dan di sini adalah kurva IS-nya. Ya. Jadi dia ini dari kiri atas ke kanan, dan ini adalah pendapatan nasional. Pembentukan kurva IS menggunakan grafik 4 kuadran yang dijelaskan pada gambar 73 tadi. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ditanyakan dari kurva pembentukan kurva IS dari Indonesia tadi. Bapak, kalau B itu apa ya? Itu ada I ditambah B. Pak, nanti Bapak jelasin ini kan ya. Nanti Bapak jelasin di sini. Bapak tanya dulu yang dari yang dari pembentukan kurva IS adalah pertanyaan enggak bisa dipahami ya. Nah, kalau misalnya bisa dipahami, nanti kita akan lanjut. Bagaimana
pembentukan kurva S menggunakan bagaimana pembentukan kurva S menggunakan grafik 4 kuadran. Ya. Kita akan lihat dalam gambar video 3. Berkoordinat dianalisa misalkan berkoordinat tertutup. Ya. Masih ingat berkoordinat tertutup? Masih ingat ya? Ekonomi 2 sektor dan ekonomi 3 sektor. Dalam ekonomi tertutup, kebocoran atau withdrawal, masih ingat ya? Withdrawal, ya, yaitu aliran yang keluar dari sirkulasi pendapatan dari dua jenis itu adalah tabungan dan pajak. Jadi dalam withdrawal kan kita ketemu notasi yang namanya W sama dengan S plus T. Sementara suntikan atau injection ya, adalah aliran yang masuk dalam sirkulasi pendapatan dari investasi dan pengeluaran pemerintah. J, simbol J terdiri dari investasi dan pengeluaran pemerintah. Sehingga kalau kita lihat persamaannya akan menjadi J sama dengan I plus J. Nah, pertanyaan tadi apa? Apa pertanyaan kita ya? Pertanyaan tadi. Bantu teman. Nah, itu dia adalah government expenditure. Hubungan antara suntikan dan suku bunga ditujukan dalam kuadran A. Nanti kita lihat apa kuadran A. Apa dia? Hubungan antara suntikan dan suku bunga ya, ditunjukkan dalam kuadran A. Ya. Tunjukkan dalam kuadran A. Ya. Tunjukkan dalam kuadran A. Kurva IG arahnya menurun ke kanan, yang berarti penurunan suku bunga meningkatkan nilai IG. Menurun ke kanan berarti penurunan suku bunga akan meningkat. Penurunan suku bunga akan meningkatkan nilai investasi dan pengeluaran pemerintah ya. Betul. Karena semakin rendah suku bunga, semakin tinggi nilai investasi. Ya, jadi pada kuadran B, ingat ya, dalam kuadran B ini ya, tadi kan nanti kita akan lihat secara dulu. Nah, pada kuadran B ini, ya, kuadran B, ya. Pada kuadran B, kurva SE ditunjukkan pada sumbu tegak. Kalau sumbu tegak berarti begini kan ya? Ya, sumbu tegak. Dan IG ditunjukkan pada sumbu datar. Sumbu datar begini, horizontal ya. Berarti garis 45 derajat menunjukkan kesamaan antara suntikan dan bocoran atau W sama dengan J. Nah, kita lihat di kuadran B. Tadi disampaikan ya, ini S plus T dan ini S I plus J. Di mana sudut 45 derajat ini menunjukkan kesamaan J dan B. Ya. IG sama ST ya, jadi pada 45 derajat. Pada kuadran C menunjukkan hubungan di antara bocoran dan tingkat pendapatan nasional kurva C, di mana kurva ST bergerak dari kanan naik ke kanan oleh karena semakin tinggi pendapatan besar semakin tinggi pula tabungan dan pajak yang dikomput. Nah, kita lihat pada kurva C. Ya, apa tadi? Pada kuadran C ya, pada kuadran C. Nah, kita makin banyak pendapatan, kita akan makin banyak saving dan pendapatan pajak akan meningkat. Ini adalah kurva C. Sehingga kalau kita gabungkan sini, ya,
Berdasarkan kurva-kurva di kuadran A, B, dan C, maka kita dapat melihat kurva IS. Ya. Jadi ada dua cara tadi, dan cara sederhana dari keynesian. Ya. Yang kedua dengan kita menggunakan kuadran per kuadran. Ya. Tuh. Kita akan lihat kurva IS ini pembentukan kurva IS akan terjadi pada kuadran itu. Nah ini adalah kurva IS. Pada kuadran B menunjukkan syarat keseimbangan yang perlu dipenuhi, yaitu keseimbangan nilai suntikan dan bocoran di pasar barang tadi ya, J sampai sama dengan J. Titik A dan B pada kuadran B menentukan keseimbangan pasar barang. Keseimbangan di pasar barang. Titik A menunjukkan keseimbangan pasar barang di mana bocoran sebanyak B dan suntikan besar J0. Suntikan J0 dicapai pada saat suku bunga I0 dan bocoran adalah B0. Dicapai pada saat pendapatan I0. Kita lihat. Saya sampaikan, suntikan D0 dicapai pada saat bunga I0 dan bocoran B0 pada saat I0. Nah, ini kan D0. Ya. Bunganya tentunya dia akan dapatkan di I0. Di sini akan J0 dan B0 ada di sini. J sama dengan B. Hal ini berarti D0 sama D0 hanya berlaku apabila suku bunga I0 dan pendapatannya adalah D0. Hubungan ini ditunjukkan oleh titik A pada kuadran B. Akan tetapi ketika IG sama dengan I plus G sama dengan S plus G, seperti ditunjukkan oleh titik G pada kuadran B, menggambarkan bahwa